pertemuan lagi. Nah ini ya. Jadi jadwal Bapak, ini ketua kelas adalah ketua kelas. Ya. Nah, ketua kelasnya. Jadi lihat ini ketua kelas nih. Jadi kan materi Bapak itu kan yang kemarin hukum adat ya, kemudian hukum Islam ya, sudah ya. Kemudian ada hukum tata negara minggu kemarin. Nah, hari ini hukum administrasi negara ya, hukum administrasi. Pengantar ya maksudnya ya. Nah, minggu depan nih terakhir Bapak, hukum internasional ya. Jadi ini kalau urutan ini kan ada hukum Islam nih. Cuma Bapak balik kemarin, hukum Islam duluan. Jadi maksud Bapak begini, pengennya tuh Bapak runut dulu nih, hukum adat dulu di tingkat lokal ya. Baru hukum Islam, karena ini saling berkaitan nih ya. Hukum adat, hukum Islam, baru masuk ke hukum barat. Nah, hari ini kita bahas hukum baratnya, terutama dari sisi aspek hukum administrasinya, pengantarnya ya. Pengantarnya, baru pengantar. Karena nanti mata kuliah yang benernya ya istilahnya, yang resminya itu nanti di semester 2. Betul Bapak juga yang mengajar nih ya. Biasanya Bapak juga yang ngajar di semester 2 hukum administrasi negara ya. Jadi nanti kalau ketemu kelasnya kelas Bapak ya di semester 2 berarti ketemu lagi dengan Bapak ya. Mungkin kalau dosennya lain baru mungkin beda lagi. Nah, tapi nanti di semester 2 akan membahas mata kuliah ini nanti hukum tata negara, hukum administrasi ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita bicara tentang hukum administrasi negara ya. Nah, ini sudah saya share. Mana tadi? Nah, nih ya. Ya, kemarin kan bahas tentang hukum tata negara ya. Hukum tata negara, hukum yang mengatur kayak mengatur tentang negara ya. Ya, ringkasnya begitu. Nah, kemarin kan ini ya. Jadi hukum tata negara itu hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara ya, beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut ya. Ada nggak definisi lain? Saya kemarin sudah saya ini kan. Nah, ini kan. Mana ya? Nah, ini ya, ini definisi yang saya buatkan nih. Jadi hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan alat tanggapan negara secara garis vertikal ya, horizontal. Vertikal itu kan ke atas ya, berjenjang dari bupati, wali kota, gubernur ke atas sampai presiden, maupun horizontal nih yang kedudukannya sederajat ya, terutama lembaga tinggi negara. Presiden, DPR, MPR ya, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif itu ya, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasi manusianya. Oke. Ini terkait dengan hukum tata negara. Nah, bedanya apa Pak dengan hukum administrasi begitu? Ya, kaitannya seperti apa? Sebenarnya nanti ada di bawah sini. Mana ya? Nah ini ya, hubungannya seperti apa? Kalau hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah sisanya setelah dikurangi hukum tata negara. Jadi hukum tata negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut, hak-hak organisasi, batasan, dan wewenang. Oke. Sementara hukum administrasi negara adalah yang mempelajari bentuk serta akibat dari hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Jadi prinsipnya begini, hukum administrasi negara itu, pengertian ringkasnya adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjalankan pemerintahan. Ya. Hukum yang mengatur bagaimana cara menjalankan pemerintahan. Caranya. Ya, ini caranya. Yang perlu diikat itu begini. Prinsip utama dalam, ini saya menjelaskan yang tidak ada di catatan ini ya. Prinsip utama dalam hukum administrasi itu adalah pemerintah itu ada aturannya. Ingat, pemerintah itu ada aturannya. Sehingga setiap orang, siapapun orangnya, baik itu presiden kah, baik itu gubernur kah, wali kota kah,
politisi siapakah gitu ya, tidak bisa bertindak sewenang-wenang, termasuk hakim juga, pengacara, advokat, lawyer, ya, semuanya terikat pada ketentuan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, kita lihat dalam contoh kasus berikut ini. Ini karena siang-siang nih, jadi saya mengurangi banyak bepander. Nah, kita lihat contoh kasus berikut ini. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami apa yang dialami oleh si orang yang ada di sini. Ini sempat viral juga kemarin ya, kasusnya. Nah, ini sebentar, kita lihat. Ya, saya Julius Ibrani, saat ini bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI selaku Sekretaris Jenderal. Saya juga seorang praktisi yang biasa menangani kasus-kasus pidana dan juga peneliti untuk fokus konsentrasi Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana. Latar belakang pendidikan saya alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari mana? Dari rumah saya. Turun dulu sebentar. Iya, Pak. Udah situ aja, parkir aja situ. Lu, nah baru. Lah, kok nggak jangan Pak. Loh, kenapa emang? Privasi saya lah, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Lah. Ada aturannya, Mas. Saya sini. Masa? Iya. Dalam video ini, anggota kepolisian yang bertugas tidak memenuhi persyaratan formil dengan cara menjelaskan. Ada hal yang harus dilakukan oleh personil Polri sebelum melakukan penindakan. Pertama, dia harus menjelaskan dirinya siapa, identitasnya siapa. Lalu kedua adalah surat tugas. Dan yang ketiga adalah dalam rangka apa anggota melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Dalam video, baik dalam voice over, kami tidak melihat adanya persyaratan itu dipenuhi secara formil. Nah, perlu diingat kembali bahwa KUHP memiliki batasan yang tegas sebagai syarat bagi anggota kepolisian dalam melakukan penggeledahan badan. Jelas, ini sebuah pelanggaran terhadap prosedur hukum acara pidana kaitannya dengan penggeledahan. Anggota kepolisian harus memiliki dasar yang kuat termasuk surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menjelaskan bahwa ada dugaan keras tindak pidana dengan alat bukti handphone yang akan diperiksa termasuk substansi di dalamnya. Apabila ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan penggeledahan itu tidak sah secara hukum dan melanggar KUHP. Gitu. Boleh meriksa sini. Ada aturannya, Mas. Saya sini. Masa? Iya, Kalau kejahatan periksa aja, Pak. Saya nggak mampu kejahatan. Loh, di sini nanti. Coba lah. Kenapa memang nggak mau? Ada apa berarti? Nggak, biar saya jelasin, Mas. Biar saya jelasin. Tahu tugas dan wewenangnya polisi apa? Apa? Apa yang meminimalisir kejahatan kan, Pak? Ya, banyak. Tugas. Nggak, biar saya jelasin. Undang-undangnya privasi itu apa sih? Jangan kau bilang pokoknya. Kita adu data. Tugas dan wewenangnya polisi itu apa? Dia menjaga keamanan. Satu. Selain itu apa? Nah, terus wewenangnya apa? Tahu kau kenapa kita sampai di sini harus punya wewenang? Tahu kau tugasnya polisi wewenangnya apa? Memeriksa identitas semua apa? Nggak dibuat di situ memeriksa KTP identitas. Tahu kau definisi identitas apa? Apa? Ya, pengenalan diri saya, Pak. Nah, pengenalan dirinya. Handphone bukanlah identitas dari seseorang. Identitas dari seseorang yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah mulai dari akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, KTP, SIM, dan belakangan mulai dikenal kartu vaksin. Itu bisa dianggap sebagai identitas. Tetapi jika itu pun dilakukan tanpa prosedur sesuai dengan hukum acara pidana berdasarkan KUHP, ada pasal 33 dan kemudian pasal 37 tentang penggeledahan, juga Undang-Undang ITE terkait dengan alat bukti elektronik, maka bisa dipastikan prosedur yang dilakukan adalah tidak sah. Kau harus tahu kamu siapa kau. Kalau ada perencanaan pembunuhan di situ. Oh, nggak bisa. Emang saya kenal sama kau. Kalau nggak mungkin kan kau bilang, emang saya kenal kau.
Ini fatal sekali adanya tuduhan yang tidak berdasar. Ini merupakan insinuasi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Dalam hal melakukan penindakan, dia harus menjelaskan, bukan menuduh. Bahasa yang tadi saya dengar dalam video justru adalah menuduh. Ya udah, iya. Kenal kau, saya siapa kau? Mau rencanakan di situ penjualan misalnya, ya itu. Kami nggak bakal mengungkap di situ misalnya, saya nggak ada sampai. Nggak mungkin saya ungkap di situ ada DF, ada film porno, nggak mungkin. Saya hanya untuk pencegahan. Apa berjuang rencanakan pembunuhan. Ya, setidak-tidaknya paling sedikit adalah ada dua hal yang harus dipenuhi untuk menuduh seseorang melakukan perbuatan. Pertama adalah mens rea, yang kedua adalah actus reus. Rencana ini hanya dalam tataran mens rea atau niat atau itikat buruk. Belum terlihat dalam gambar itu adanya actus reus atau perbuatan yang nyata sebagai kelanjutan dari si rencana, niat atau itikat tadi. Rencana saja itu tidak dapat diperiksa, tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana adalah percobaan. Percobaan itu melakukan sebuah tindak perbuatan tetapi perbuatannya tidak selesai. Apabila yang digunakan istilahnya adalah pencegahan, saya catat tadi, maka ini masuk dalam pembacaan situasi kondisi masyarakat. Dan ini tugasnya intelijen, bukan tugas penyidik atau penindak untuk langsung pada tindak pidana yang dituduhkan gitu. Biar cepat. Kalau kau tanya di sini tentang undang-undang, kalau kita misalnya dan kalau kita misalnya patroli, terus kita tidak dibekali dengan wewenang kau tahu aku? Iya tahu. Apa? Loh, gimana? Jangan kau bilang aja nggak tahu. Nah, dalam hal pemeriksaan seperti ini tidak boleh hanya mengatakan bahwa ada undang-undangnya, ada wewenangnya. Tetapi rujuk pasalnya yang mana. Dan paling penting adalah substansi apa yang diperiksa. Nah, kami melihat malah ini justru bertanya balik. Saya melihat ini bertanya balik. Padahal tugasnya adalah untuk menjelaskan. Nah, ini juga tidak berbasis kepada hukum dan tidak dapat dibenarkan. Iya, wewenang harus dilengkapi dengan wewenang. Dilindungi undang-undang. Kalau misalnya ada di situ perencanaan kejahatan, saya nggak pernah tahu. Ini udah nih perencanaan kejahatan. Contohnya, filmnya nggak ada misalnya kan? Iya kayak gitu. Jangan kau suka-suka kamu bilang ini privasi. Kebanyakan nonton film Hollywood kau itu. Privasi apa sih itu privasi? Nah, coba di mana undang-undangnya? Coba buka. Enggak, kita adu data dulu. Adu data. Wah, ini mendebat. Ya udah, jangan bilang suka-sukamu nggak kan? Banyak banget ini. Saya sepakat dengan apa yang dijelaskan tadi oleh orang yang diperiksa bahwa itu hak privasi dan dia langsung merujuk pada ada chat saya, ada diskusi pribadi personal dan itu dilindungi oleh undang-undang. Apabila ada dugaan keras bahwa chat itu merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan, maka polisi berwenang. Namun dalam video kami tidak melihat, saya tidak melihat bahwa adanya penjelasan apa dasar untuk memeriksa handphone itu, apa dasar untuk membaca chat-chat itu, dan juga apa dugaan tindak pidana yang diduga keras menggunakan alat bukti berupa handphone tersebut. Jadi harus diperiksa. Nah, ini jika tidak bisa dijelaskan dari awal dan tidak diterima oleh si pemeriksanya, kewenangan kepolisian berhenti di situ. Dan yang paling penting adalah karena ini dalam video bukan tertangkap tangan, maka perlu surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dasar hukum bagi anggota untuk melakukan pemeriksaan, termasuk penggeledahannya. Gitu. Enggak ke situ. Saya kalau melihat suka dibaca-bacain. Siapa yang bacain? Enggak, bukan. Enggak bakal saya ceritain sama tetanggamu kau pacaran sama tante-tante. Nah, ini. Iya, kami hanya melihat pencegahan. Kalau kami tidak dilengkapi dengan wewenang seperti itu, tidur aja kami di rumah, kau dibacok di sini. Oh, kami Pak, privasi mereka itu. Kami cewek-cewek di sini, kau cuma mau nonton bola aja. Kami mudah-mudah di sini. Jangan kau bilang privasi. Undang-undangnya mana? Harus data sama saya. Di mana undang-undangnya? Seperti kayak gini, misalnya SIM, STNK-nya bawa. Misalnya enggak, ada lagi permasalahan itu. Kami
kau masih kecil pun kau permasalahkan. Jangan kan kau bilang, biar saya ajarin kau. Saya takut kayak dibaca-bacain gitu, Pak. Dibacain, untuk apa saya ceritain? Kecuali kalau ada billboard nggak pernah. Makanya kau belajar. Kalau kau pernah nonton, cari datanya. Apa sih ini kayak gini? Belajar kau. Jangan nonton ini, bola aja tuh kau. Ini jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tidak seorang pun dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum dengan cara-cara yang degrading atau merendahkan, memarah-marahi, memaki-maki, dan mempermalukan. Itu tidak boleh sama sekali. Kita punya kovenan hak sipil politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kaitannya dengan hak sipil tadi. Orang Indonesia itu bukan. Jangan hanya katanya. Kalau nggak ada data, little knowledge could be dangerous. Sedikit pengetahuan akan berbahaya. Jadi nanti dikira tambah di saya marah-marah. Padahal plus 6 gue itu nol pengetahuan. Ini sudah terlanggar nih, banyak yang terlanggar, termasuk etika profesi, termasuk privasi. Tapi kemudian di ujung tidak ditemukan indikasi apapun. Pertanyaannya, karena tidak akan ada evaluasi atau tidak? Ya, itu contoh ya kasusnya. Jadi waktu awal-awal itu kan videonya kan ada tuh, saya lihat di medsos ya. Masih belum banyak yang komen lagi. Tapi waktu Bapak pertama lihat video itu, wah, Bapak bilang nih masalah ini. Ya, ini masalah ini. Ternyata berapa hari kemudian, sehari, 2 hari, wah banyak komentar-komentar dari para ahli hukum ya, yang menyebut itu memang tidak dibolehkan itu. Itu banyak sekali aturan yang dilanggar. Dari hukum pidana ya, itu dilanggar. Dari hukum acara pidana itu juga terlanggar. Dari hukum tata negara, aspek HAM-nya ya, aspek hukum tata negara, aspek hak asasi manusia itu juga terlanggar. Termasuk juga aspek hukum administrasi negara ya, terkait dengan kewenangan kepolisian itu ya, itu juga terlanggar. Nah, ini juga contoh ya. Makanya setiap orang, apapun jabatannya, apapun pangkatnya tadi ya, mau polisi, tadi kan polisi artis ya. Polisi artis itu kan saya lihat, saya sering nonton video, itu kan di TV ya, itu ditayangkan di TV nasional, di Trans TV kalau nggak salah ya. Jadi apa sering nonton itu, apa namanya, termasuk juga followernya banyak itu kan, yang polisi artis tadi. TikToknya saya lihat banyak tuh, Anda bisa lihat tuh ya. Saya memantau saja medsos itu, saya gunakan untuk mencari informasi ya. Ya ada kejadian seperti itu yang kadang di berita di TV itu nggak ada gitu ya. Nah itu waktu Bapak lihat, oh ini masalah ya, karena memang banyak pelanggaran tadi. Nah sehingga memang apapun jabatannya tadi tidak bisa kemudian dia mau dia polisi kah, dia tetap harus terikat dengan aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini yang kita sebut tadi wewenang ya. Makanya tadi Bapak sampaikan di awal, prinsip dalam hukum administrasi itu adalah pemerintah itu ada aturannya ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Oleh siapa? Oleh pemilik kekuasaan, oleh penguasa. Penguasa dalam hal ini termasuk juga aparat penguasanya ya, aparat pemerintah dalam hal ini. Termasuk dalam hal ini kepolisian. Ya. Nah, tadi banyak sekali tuh terlanggar. Nah, nanti kalau Anda misalnya tapi jangan sampai ditemukan kayak gitu-gitulah. Itu kan ceritanya anak nongkrong ya, biasalah anak-anak muda kan, ya kongko jalan ya, mungkin di pinggir jalan ya, duduk biasa gitu kan, nyari angin lah istilahnya. Ya tiba-tiba didatangin, ini sudah ngapain nih, langsung digeledah tanpa memperkenalkan diri, mana ininya, identitas segala macam gitu, mana HP diambil langsung kan tadi ya, langsung diambil kan HP-nya. Itu juga perampasan itu ya, nggak boleh itu. Nah ini juga
eh, apa namanya, ini nggak boleh gitu dilakukan, walaupun dia aparat penegak hukum sendiri, ya, karena dia dibatasi oleh aturan. Nah, sama juga kayak saya misalnya ya, dosen. Dosen ini dalam menjalankan tugasnya selalu terikat dengan aturan. Ada undang-undang guru dan dosen, ya. Ada kemudian PP-nya, ya, peraturan pemerintahnya. Ada kemudian peraturan menterinya. Ada juga peraturan yang mengenai beban tentang kewajiban dosen ya. Ada tentang BKD ya, beban kinerja dosen. Jadi tugas dosen itu terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada 3. Pertama, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat. Ini tugas dosen. Jadi tugas dosen itu bukan hanya mengajar saja, ngajar seperti ini. Jadi tugas dosen pun juga banyak yang lainnya. Dari membimbing skripsi, dari konsultasi mahasiswa, itu kan terkait dengan pendidikan. Belum lagi penelitian. Penelitian itu harus penelitian setiap semester. Kemudian bikin tulisan, bikin jurnal ya, bikin buku ya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum. Ya, pokoknya sifatnya itu dosen ini diharuskan mengabdi dirinya untuk masyarakat gitu. Ada sumbangsihnya ya. Jadi makanya dosen itu kan biasa jarang di kampus ya, biasa keluar gitu. Kalau Anda nyari kampus harus janjian dulu. Ya itu memang aktivitasnya. Ya, bisa jadi si dosen ini dia sedang penelitian di luar, atau dia sedang sibuk di luar atau apa gitu ya. Nah, ini atau lagi nulis misalnya. Itu bisa jadi tuh. Ya. Yang biasa dosen yang stay di kampus, yang tinggal di kampus itu dosen yang memang dia tugasnya memang dia dapat tugas memang punya tugas di kampus lah intinya ya, kayak dekan ya, wakil dekannya tentu wajib ada dong di kampus, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Tapi yang lain gimana? Oh ya seperti itu bukan berarti dosen kerja di kampus koler-koleran, bukan ya, tapi bisa jadi dia mengerjakan tugas-tugasnya yang lain seperti itu ya. Ada dosen kita yang keliling-keliling tuh, saya lihat statusnya di WA, oh nanti ke Jogja, nanti kemana, nanti ke ini jam terbangnya tinggi ini ya, tinggi sekali itu ya. Saya lihat juga ada seperti itu. Nah, ini yang kemudian dosen juga dalam memberikan penilaian juga tidak bisa sekehendak hati ya. Dosen memberikan penilaian, oh ini muhanya Pina Bungas nih nilainya A, ya oh, nggak bisa begitu. Ini muhanya Pina Tokorasam dulu nih, paham lah, Pina Merangut-rangut terus nih, kada lulus ya, nah ada bisa kayak gitu kan. Dosen ada ketentuannya, ingat ya. 3 komponen penilaian itu, tugas, UTS, dan UAS. Sebenarnya ada plusnya. Plusnya ini kan terkait dengan keaktifan selama perkuliahan, terkait dengan kehadiran, itu jadi pertimbangan dalam pemberian penilaian. Tapi 3 komponen tadi tetap harus terpenuhi. Oke ya? Nah, itu kan seperti itu gitu. Jadi semuanya ada aturannya. Tidak bisa kemudian kita apa namanya? Ya apapun profesi kita ya. Mau dosen, mau nanti Anda jadi hakim ya misalnya, Anda jadi hakim memutuskan vonis perkara, oh dihukum mati aja, kenapa aja? Ini muanya pinamberi muar, ya kada bisa begitu gitu Kak. Alasannya nggak bisa seperti itu. Oh muanya kayak penjahat pendahulu, kemudian Anda bersalah, nggak bisa, harus dicari bukti-buktinya. Ya, makanya tadi kayak oknum tadi ya, maaf saya sebut oknum. Itu banyak sekali asas praduga tidak bersalah, itu terkait dengan hak asasi manusia ya, HAM ya, itu nanti kovenan tadi ya, itu terkait dengan apa namanya hukum internasional ya, nanti kita bahas juga itu ya, mereka kovenan dari ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia ya di undang-undang tentang HAM, hak sipil tadi ya, jadi banyak itu terlanggar gitu ya. Jadi bukan hanya masalah sesimpel itu HP diambil, bukan ya, tapi memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh oknum tersebut. Ya, Pak, gimana kalau kita menghadapi yang seperti itu? Ya, tentu Anda bisa laporkan kalau misalnya Anda berhadapan dengan pihak yang berwajib ya, kayak tadi oknum tadi, Anda bisa laporkan ke siapa? Ke provosnya. Ya. Nanti tergantung instansinya ya. Nah, ya, dia akan memeriksa nanti lembaga itu. Ya. Siapa tahu nanti misalnya Anda pas demo kah? Demo ini kada apa 4 demo Anda cuma 4 melihat kawan, berarti 4 demo 4 demonya kan kada cuma melihat kawan aja, pas kebetulan sekalinya apes nih. Padahal menonton aja di pinggir jalan jauh pulang, sekalinya apes ya, kena HP-nya disita misalnya. Nah, itu nggak lihat dulu nih ada nggak. Nah
Jadi yang berwenang melakukan penyitaan HP, pemeriksaan HP itu kan penyidik ya. Nah, dalam hal terkait dengan penyelidikan tindak pidana ya. Nah, ya. HP itu terkait dengan penyelidikan tindak pidana ya. Kalau tidak ya nggak bisa ya. Jadi harus ada ya dia tertangkap tangan misalnya gitu ya. Jadi ada transaksi misalnya judi online ya melalui HP ya, tentu harus ini kan tertangkap tangan lagi. Kalau tadi kan nggak cuma nongkrong-nongkrong saja, tiba-tiba langsung diambil orang, itu jelas pelanggaran. Bahkan nantang-nantang ini kan adu data. Saya waktu pertama lihat video itu, wah ini masalah saya bilang, ya ada masalah ini sudah bukan persoalan arogansi lagi ya, bukan ya, tapi pelanggaran prosedur, pelanggaran wewenang. Nah ini tujuan dalam hukum administrasi itu yang diatur itu sebenarnya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa. Penguasa dalam hal ini kan luas ya, termasuk juga aparat pemerintahannya. Dalam hal ini polisi tadi, ya. Banyak lagi yang lain kalau kita bicara hukum administrasi ya. Termasuk juga hukum administrasi ini bicara tentang perlindungan hak-hak warga negara. Nah tujuannya itu. Karena kalau kita bicara sejarahnya ya, sejarahnya ini kan memang dari hukum barat tadi oke. Kemudian ini cerita masa lalu begitu, di mana di Eropa itu kan dulu zaman feodal itu raja-raja Eropa ke rakyatnya, ya zaman monarki absolut waktu itu, feodal lah intinya. Ya, di mana raja atau ratu itu dia sangat berkuasa sekali atas rakyatnya. Bahkan ada salah satu raja Eropa ya, raja Prancis, Raja Louis itu, dia mengatakan bahwa dia berucap gini, aku adalah Tuhan. Apa emang aku kayak Tuhan? Kenapa? Karena nyawa rakyatnya itu ada di tangan dia. Akhir ceritanya kan, akhirnya si Raja Louis ini, Raja Prancis ini akhirnya dikudeta ya. Terjadi peristiwa revolusi Prancis yang menghancurkan akhirnya kerajaan Prancis ketika itu, ya. Muncul teori akhirnya, teori yang despotika yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana ujar Montesquieu itu kan gini, kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah itu, jadi nggak boleh kekuasaan itu, kata Montesquieu, dipegang pada satu orang, harus dibagi 3 nih, ya. Inggris pun juga berubah. Awalnya monarki absolut kan berubah menjadi monarki konstitusional. Itu pelajaran ilmu negara nih. Ya. Monarki yang harus terikat kepada konstitusi atau aturan perundang-undangan. Jadi nggak boleh yang seperti tadi sekehendak hatinya ya menafsirkan. Jadi mentang-mentang punya pangkat bawa senjata. Tadi saya lihat juga oknum polisinya tadi bawa senjata ya. Dia memangku senjata, itu kan tekanan psikologis itu. Ya, main keroyokan istilahnya, ya, bawa senjata, main keroyokan, bilang. Nah, Anda dalam posisi seperti itu kayak apa? Makanya tadi disahuti oleh si anak mudanya tadi kan, ya suka-suka bapak lah. Ya. Nah, saya lihat itu dia memang udah, pokoknya udah mau repot lah, ambil aja sudah HP-nya aja, kalau bahasa Banjar lah. Saya kan periksa aja sudah, pasrah sudah ya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Tentu sebagai aparat penegak hukum, jangan kemudian melakukan tindakan yang melanggar hukum pula, ya. Itu contoh tadi, ya. Ini yang saya cari tadi yang kasus yang agak hangat ya. Jadi nggak boleh orang main. Padahal kalau dia mau tadi ya, mungkin karena dia gugup ya, sebenarnya tinggal di browsing saja aturan tentang pemeriksaan handphone, HP ya, di Google ya. Mungkin dia karena posisinya lagi gugup lah, bingung ya. Jadi kada kepikiran itu, ya. Waktu ditanya, ayo adu data, coba dibukain gitu, baca, nih kalah sendiri tuh, jangan dibukain, suruh baca aja, ya nggak bisa dia langsung ambil. Saya lihat tadi langsung rekannya tadi yang mengambil, saya lihat langsung ambil gitu, ya di tangan ya, lagi pegang HP di tangan langsung diambilnya gitu, itu nggak boleh begitu, itu sudah perampasan, ya. Nah itu contoh ya. Kita bicara masalah wewenang. Ya, jadi supaya tidak boleh sewenang-wenang apapun jabatan Anda nantinya ya. Anda jadi presiden kan, misalnya jadi gubernur, ya kada bisa. Misalnya Pak Jokowi mengandak gaji presiden 1 miliar sebulan, ya kada bisa. Ya, kada bisa, harus terikat dengan ketentuan yang ada. Ya, nggak bisa.
Ada aturannya. Makanya tadi prinsip dalam hukum administrasi itu adalah pemerintah itu ada aturannya. Nah, itu harus Anda ingat betul tuh. Sehingga setiap orang tuh tidak boleh sembarangan. Ya. Apapun profesinya. Misalnya Pak, nanti ulun kehendak di pemerintahan, ulun jadi advokat saja. Ya, ada aturannya juga. Anda baca tuh undang-undang tentang advokat. Ada aturannya. Ya. Bagaimana tugas dan kewajiban lawyer itu, advokat itu seperti apa. Notaris pun juga ada. Ya, ada tugas dan kewajibannya. Nah, itu diatur dalam undang-undang. Ini sedikit gambaran umum ya. Karena ini baru pengantar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah kita ya. Ini Bapak tadi 1 kali lagi ya masuk. Insya Allah minggu depan itu kita bahas hukum internasional ya. Bapak izin bertanya, Silakan ya. misalnya Pak, kan ada kasus pembunuhan tapi tidak tertangkap tangan. Jadi kan untuk mencari pelaku aslinya itu, maka semua yang dianggap berhubungan itu tuh diperiksa semuanya. Habis itu Ya. kayak HP-nya diambil, itu termasuk pelanggaran privasi juga, Pak. Ya, tentu ya tadi kan yang boleh melakukan pemeriksaan itu adalah penyidik. Jadi nggak boleh polisi yang bukan penyidik, karena polisi itu kan ada yang bukan penyidik ya. Penyidik itu ada syaratnya lagi. Ya, salah satu syaratnya dia SH ya, SH, paham ya? SH. Itu penyidik tuh. Jadi dia memang jadi apa namanya? Ada kewenangan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi penyidik dalam rangka melakukan tindakan melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana. Ya. Dan boleh saja kemudian penyidik itu memeriksa HP seseorang ya. Karena memang HP itu terkait dengan tindak pidana yang dia selidiki gitu. Nah, itu boleh saja terkait itu ya. Tentu kalau memang ada indikasi awal ya. Ya, tadi itu kan yang chat tadi itu dia ya saya kan biasa juga seperti Anda ya, seperti mahasiswa saya biasa dulu jalan malam gitu. Kadang pas organisasi lah lagi sibuk malam saya biasa jam 1 malam pulang ke rumah gitu kan. Tiba-tiba disetop orang ya. Gimana tanpa kita ada merasa salah apa gitu ya. Ya, tiba-tiba langsung digeledah begitu, langsung diambil HP kita. Apa tindakan kita nih? Ya kan? Pencegahan enggak juga gitu kan. Pencegahan itu kan tugasnya intelijen ya. Jadi bukan tugas polisian ya. Jadi kalau terkait dengan pembunuhan tadi ya sepanjang itu terkait ya dengan tindak pidananya ya. Ya, boleh saja itu ya. Ini intinya memang ada kewenangan, aturan itu yang perlu kita bahas. Nah, jadi nggak boleh kemudian kita ini kasus-kasus seperti ini mungkin saja kita hadapi ya nanti ya, yang mode-mode aplikatif ya. Makanya nih kita Anda harus sering banyak-banyak baca berita ya. Lihat medsos gitu ya. Tapi ya jangan yang joget-jogetan itu. Saya lihat saya biasa lihat di IG atau di Facebook atau di TikTok gitu ya. Tapi bukan yang joget-jogetan, itu saya nggak suka. Saya nggak suka terus terang, serius. Tapi kalau yang kayak tadi, saya lihatnya itu di mana ya? Di TikTok itu pertama. Saya lihat, oh ini masalah ini, saya bilang. Saya pelajari gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti ini kalau kita pelajari ya, kita jadi cepat ingatnya kalau kita mau belajar hukum tuh. Oh, ternyata ini seperti ini. Anda bisa googling ya. Ini diatur di mana sih? Di mana aturan penggeledahan HP ya oleh kepolisian, boleh nggak? Baca nih aturannya. Oh, tadi banyak tuh pelanggarannya tuh. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang HAM, ada banyak sekali tuh. Ada tentang identitas, dia juga keliru menafsirkan ya. Dikira HP itu bagian dari identitas. Ketawa semua Anda. Identitas itu KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, ya, SIM, oke lah SIM ya. Identitas juga begitu ya. Bukan HP gitu. HP itu kan perangkat elektronik ya. Yang membantu kita untuk berkomunikasi ya. Alat lah intinya ya. Alat komputer, alat elektronik lah. Itu bukan identitas. Dia salah juga menafsirkan itu ya.
Makanya itu saya bilang, ini masalah ini saya. Akhirnya kan si oknum tadi dia diperiksa propam ya. Ya, makanya tuh kalau ada yang seperti itu ya oleh oknum-oknum tertentu, maka Anda bisa laporkan ke instansinya ya. Instansi yang berwenang tentu saja. Nah, karena memang tidak mustahil ya apa namanya? Ya nggak semuanya benar. Jadi ada kesalahan. Nah, itu kan. Ya. Nah, itu pentingnya tadi kita memahami aturan lah. Kalau orang kada paham ya dia julung aja HP-nya. Ya takutnya ya malah ada yang kan yang dijebak ya. Kita malah khawatir juga kalau yang seperti itu. Ya khawatirnya ya kan, tapi untungnya enggak ya waktu itu. Karena memang itu tadi ditayangkan oleh TV nasional ya. Kalau nggak salah di Trans TV ya. Ya. Itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada dari El Sinta ya, silakan. Resen nih. Oh, bukan lah, bukan. Saya kira Resen. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Adakah? Saya ingin bertanya, Nilam. Pak. Ya, silakan Nilam. Jadi, misalkan jika ada suatu kejadian, aparat polisi yang menangkap basah seseorang yang sedang melakukan hubungan badan, tapi merekam kejadiannya, mensensor muka pelaku dan diupload ke media sosial, apa itu melanggar hukum aspek HAM dan KUH? Iya. Ya, itu terkait, saya kira sudah jelas ya, karena tertangkap tangan kan lain lagi tuh. Tapi kalau terkait dengan direkam, kemudian itu disebarluaskan, nah ini kan hati-hati nih, ya. Si oknum tadi bisa saja itu dilaporkan oleh si korbannya, karena dia merasa dia dirugikan hak-haknya. Memang kan masih belum inkrah ya, jadi belum putusan. Maka kalau sampai menyebar ya tentu ada undang-undang lagi itu yang terlanggar ya oleh oknum itu ya. Maka kalau ada pihak yang merasa dirugikan yang seperti itu ya bisa saja dia laporkan, diajukan laporan itu ke pihak yang berwenang ya. Ya, tapi kalau tadi memang tangkap tangan ya, misalnya ada transaksi apa gitu ya. Nah, ini kan dan HP itu ada penadahan atau apa gitu ya. Dalam hal tertangkap tangan itu kan tentu bisa saja diperiksa ya, tapi harus tertangkap tangan dulu ya. Yang di video tadi kan nggak ada apa-apa gitu, cuma nongkrong saja. Ya udah gitu kan, tiba-tiba kok diperiksa gitu. Nah ini kan masalahnya di sana. Nah tapi kalau yang tadi kan ada dua kasus tuh, dia tertangkap tangan, tapi yang salah tadi kan memang dari pihak anunya kan yang direkam ya, kemudian disebarluaskan, nah itu yang nggak boleh. Terkena nanti undang-undang ITE itu ya, tentang pornografi, porno aksi ya, tetap kena karena nggak boleh itu ya. Kalau si korban merasa dirugikan ya, dia bisa saja laporkan itu ke pihak yang berwenang ya. Kalau oknum aparat polisi nggak, laporkan saja itu ke apa namanya, ke provosnya ya, jadi dilaporkan siapa yang melakukan itu ya. Intinya memang ya harus sesuai dengan aturan lah ya. Jadi ini pelajaran juga bagi kita ya. Jadi kita orang hukum nih kalau menghadapi masalah-masalah begitu, pertama tenang dulu ya. Tapi harus cepat juga, jangan tell me ya. Kalau ketemu begitu ya, baik itu menimpa kita maupun klien kita ya. Karena bisa jadi nanti kita mewakili kepentingan klien ya, paham ya, klien, Anda jadi lawyernya, klien kita, ada hak klien kita yang tentu perlu dilindungi ya. Nah ini harus cepat juga ininya ya. Nah saya kira seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya lah Pak, biasanya kan ada Satpol PP pemeriksaan gitu. Saya tahu yang ini dari yang materi yang Bapak terangkan, cuman saya penasaran aja. Jadi Satpol PP itu misalnya Pak memeriksa rumah warga, misalnya memeriksa sampai ngobrak-abrik keluar rumah warga gitu, terus tidak ditemukan barang bukti atau yang dituduhkan ke dia, itu termasuk melanggar privasi ya Pak? Dalam rangka apa
Pol PP, ya. Tentu ada alasannya. Jadi ketika dia mau melakukan pemeriksaan, dia harus menunjukkan dulu suratnya mana, gitu. Jadi harus tanyakan dulu, ini dalam rangka apa, mana surat perintahnya, ya. Jadi harus tahu dulu dong, nggak bisa main geledah-geledah, ya. Ada nggak nih? Oh, ini dalam rangka apa, misalnya. Jangan-jangan nanti malah menggeledah-geledah nih, bukan kewenangannya. Karena Pol PP itu kan kewenangannya, dia bukan seperti polisi ya. Pol PP itu kan kewenangannya dia penegakan perda, ya, penegakan peraturan daerah. Nah, dalam rangka itu maka disitulah tugas dan wewenang Pol PP. Nah, Anda tanyakan, ini pian surat tugasnya adalah dalam rangka apa? Nggak ada bisa main geledah-geledah begitu, ya. Jadi ada prosedurnya, ya. Ya bisa main masuk ke ininya. Ya kalau terlanggar ya Anda laporkan itu ke wali kota ya, karena itu Pol PP ya, tadi Pol PP ceritanya ya. Itu kan dia ada di bawah pemerintah daerah ya. Instansinya ya. Ada di bawah pemerintah daerah. Memang ada kasus seperti itu ya. Pol PP yang menggeledah rumah warga. Saya baru tahu malahan. Tadi siapa yang bertanya tadi? Adakah pengalaman yang seperti itu? Aku pernah lihat aja gitu, waktu kayak jalan naik motor, terus kayak ada yang geledah-geledah gitu, maksudnya kayak rame. Mungkin kalau terkait misalnya ada prostitusi, oh iya saya pernah lihat ini, yang rame-rame itu prostitusi ya, yang memang itu ada larangannya tuh, di Banjar saya lihat. Saya pas lewat di jalan, apa nih? Apa ya, salon nggak apa digeledahnya gitu ya, apa namanya ya, tetap harus gitu. Jadi ada surat tugasnya ya, kayak surat perintah gitu. Jadi minta dulu ya. Jadi nggak bisa langsung masuk dobrak mana nggak bisa. Itu di film Hollywood aja kayak itu. Itu di film aja kayak itu ya. Nah itu kan tanya dulu dong, Anda mau apa, mana surat ininya ya. Ya kalau kerja juga tapi tetap memaksa, nah ini waspada nih, sudah ada tanda-tanda yang kada baik nih. Karena bisa jadi kan, ini mohon maaf lah, bukan apa-apa, saya khawatir tadi bisa jadi jebakan ya, ada oknum-oknum tertentu main masuk ya, dia taruh apa di rumah kita ya, ini oh ada temuan nih barang terlarang misalnya, wah bahaya nih ya, siapa tahu ada yang nakal begitu gitu loh, makanya harus tanya dulu suratnya mana gitu ya. Ini saya takutnya begitu ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Malah kita orang hukumnya harus bisa berargumen juga, cerdas ya. Makanya kalau menghadapi begitu tenang dulu, jangan cepat panik lah, pikir dulu, tapi jangan terlalu tell me juga ya. Nah, pokoknya intinya yang penting asal tahu tugas dan kewenangannya ya. Jadi kalau Pol PP tugasnya tadi dia penegakan perda ya. Nah, misalnya penertiban PKL itu tugasnya Pol PP tuh, ya. Penertiban bangunan liar misalnya yang tanpa izin ya. Nah, itu tugasnya Pol PP. Atau penertiban apa kemarin yang mural ya, mural yang coretan rakyat lapar ya. Itu dihapus tuh oleh Pol PP ya. Itu memang kewenangannya Pol PP, bukan polisi itu. Ya. Itu benar saja ya, karena memang terkait dengan keindahan kota ya. Ya, boleh saja itu ya, kewenangan-kewenangan itu. Kiranya seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Nurul Halisa ya. Oke, silakan. Mengenai penggeledahan, kalau sepengalaman ulun pernah lihat waktu malam itu tuh, kalau penggeledahannya itu bukan dari barang, Pak, melainkan dari awak, dari badan gitu, Pak. Itu tuh termasuk melanggar UHAP dan yang lainnya juga lah, Pak. Sepanjang memang penggeledahan itu disertai surat perintah. Surat tugas ya. Surat perintah atau surat tugas. Ya. Nah, itu di mana biasa kalau sering saya lihat tuh kayak diskotik. Itu tugasnya, Pak? Halo, ya. Kalau seandainya dari kepolisiannya tidak menyampaikan ada surat tugasnya? Nah, itu yang bermasalah. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi dia harus memperlihatkan dulu, ya, memperlihatkan dulu, ya. Yang sering saya lihat itu biasanya memang dia penggeledahan di pengunjung diskotik, ya, misalnya.
Tapi tetap harus ada nih surat tugasnya, ada nggak gitu. Sama juga polisi kalau menilang kita ya kalau bisa polisi sembarangan harus minta dulu dong, mana nih surat tugas anunya nih, bener nggak dia? Jangan-jangan ini lain Polantas. kan kan polisi yang beranu kan Polantas nih ya. Tapi ada nggak surat ininya? Jangan-jangan dia bukan Polantas. Jangan-jangan dia di bagian polisi tapi bagian yang lain ya. Yang bukan menangani persoalan lalu lintas ya. Bisa jadi gitu kan. Nah, ini makanya kita harus jeli ya lihat seperti itu. Jadi tanyain dulu ya. Tapi tanyainnya tentu ya baik-baik juga. Oh, ya dalam rangka apa, Pak? Mohon maaf misalnya. Ada nggak Pak ininya gitu ya. Tapi biasa memang kalau pengalaman Bapak kalau melihat ya beberapa kayak penggeledahan kayak di tempat hiburan malam misalnya ya dan lain-lain itu kan biasa memang mereka melengkapi saja ya yang resmi ya. Walaupun katanya sudah bocor duluan ya. Jadi pelaku sebenarnya sudah stop duluan. Informasinya udah bocor. Jadi nggak ditemukan gitu. Ya. Biasanya sih dilengkapi aja yang seperti itu ya. Jarang sih yang tidak prosedural ya. Nah, biasanya memang kalau yang pengalaman-pengalaman itu kan yang ya 1-2 orang tiba-tiba menyetop di tengah jalan ya berpakaian nano. Nah, itu kita tanda tanya nih, hati-hati dulu. Ada apa sih? Ya. Jangan-jangan kita dugaan-dugaan saja itu tanya dulu gitu kan. Tapi biasa kalau yang ada kan misalnya, oh ya Bapak pernah juga razia malam-malam tuh ya misalnya. Ya rame gitu kan, banyak orang diperiksa lalu lintas gitu kan. Ya wajar saja lah saya kira, nggak perlu nanya surat tugas yang kayak gitu kan. ya udah pasti ada nih, sudah bisa dipastikan. Kalau ditanya juga pasti ada ini. Ya nggak perlu lah untuk yang itu ya. Nah, kecuali memang hal-hal yang kayak tadi, kayak di kasus video tadi ya, itu bermasalah itu. Ini pentingnya pemahaman hukum ya, jadi kita belajar sih ya, supaya kita belajar hukum ini supaya kita tidak mudah dikelabui orang lah, dibodoh-bodohin orang gitu. Termasuk kalau nanti Anda jadi pengacara, kita jadi lawyer ya, membela hak-hak klien kita, supaya jangan hak-hak klien kita dirugikan ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi ya. Seperti itu Nurul Halisa ya. Mungkin itu sementara jawaban Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini walaupun Bapak memang bukan kayak Bapak misalnya bukan orang, Bapak ini kan memang orang dari hukum tata negara ya, hukum administrasi ya. Bapak belajar juga nih hukum adat ya. Belajar juga nih hukum yang lain ya. Tapi lantas bukan kemudian kita itu mengambil spesialisasi hukum tertentu, nggak ada ya. Paling kita tahu basicnya ya. Kalau yang tadi memang kebanyakan berada pada ranah hukum pidana dan hukum acara pidana ya kalau masalah-masalah tadi. Tapi kalau secara basic tadi memang ini terkait dengan pelanggaran wewenang ya, kewenangan. Nah ini kan kewenangan aparat penegak hukum. Nah ini terkait juga dengan hukum administrasi. Sedikit banyak ya, makanya di S1 ini kan tidak ada lagi namanya jurusan-jurusan ya. Kalau zaman Bahari, zaman kayak ini kita, abah Anda ya, orang tua Anda, abah mama Anda itu kan orang tua Anda ada kan aja kalau S1 ambil jurusan aja. Jurusan hukum pidana lah ya. Karena di S1 itu kan ada di ijazah itu nggak ada lagi jurusan ya. Itu zaman dulu tahun terakhir itu mahasiswa angkatan tahun yang jurusan itu tahun berapa ya? Tahun 98 kalau nggak salah. Terakhir. Setelah itu semuanya ilmu hukum semuanya. Ya. Karena memang di S1 ini kita dituntut untuk memahami semua aspek hukum, mau hukum pidana, mau hukum perdata, mau hukum acara, tata negara, mau hukum administrasi, mau hukum Islam. Kita semuanya tuntut paham, ya. Karena kalau kita cuma paham satu bagian saja, nanti kalau jadi pengacara misalnya
ada klien yang datang ke kita, oh saya punya masalah perdata nih, masalah perjanjian. Oh mohon maaf Pak, ini saya tidak menguasai masalah perjanjian Pak. Nah nggak laku saudara jadi pengacara. Itu contoh ya. Maka S1 ini belum ada spesialisasi lagi. Ya, penjurusan nggak ada. Ada kekhususan saja. Kekhususan PK itu sebenarnya ditujukan untuk fokus kita menulis tema skripsi kita. Kita tema skripsinya mau apa nih temanya? Mau perdata kah? Mau HTN kah? Mau pidana kah? Tema skripsi saja. Bukan berarti kita khusus itu, enggak ya. Kekhususan itu baru ada di semester 2 dan S3 ya. Nah, itu baru begitu semester 2 S2 dan S3 ya. Baru ada di S2 dan S3. Itu kekhususannya. Kalau di S1 semuanya ya general saja. Ya, basicnya harus kita kuasai semua. Seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Tidak ada kah? Kalau tidak kita cukupkan dulu lah. Materinya tadi silakan dibaca ya di Simari itu ya. Insya Allah Bapak satu pertemuan lagi minggu depan ya. Hukum internasional itu terakhir. Nanti kita minggu depan lah. Setelahnya nanti baru Pak Dr. Anang Tornado ya yang masuk. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Habis sudah mana ketua kelasnya nih? Ada Pak. Ya, oke. Nah, oke, Seraya. Sudah selesai ya. Kayaknya kedua lagi. Kita cuk 3 dah ya. Baik, kita cukupkan dulu ya perkuliahan kita. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah ya, minggu depan, minggu terakhir. Masih saya. Mudah-mudahan tidak ada halangan Bapak ya. Mudah-mudahan demikian ya. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak Pak.